Di video ini, saya akan mencoba untuk membongkar PC saya. Lalu, buka HSF-nya. Dan ganti thermal paste-nya pakai pasta gigi atau odol. Iya, ini real. Apakah beneran bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang kalau thermal paste komputer itu bisa digantikan dengan pasta gigi atau odol. Dari dulu, saya udah sering banget dengerin ini dan juga penasaran apakah beneran bisa atau enggak. Jadi, kali ini bakalan saya coba di komputer saya. Fungsi thermal paste sendiri adalah sebagai pengisi antara heatsink dan IHS prosesor. Karena sebenarnya heatsink di PC kalian itu gak bener-bener nempel dan masih ada udara di celahnya. Fungsi thermal paste ini tuh untuk mengisi celah tersebut dan memastikan panas bisa pindah dari prosesor ke heatsink. Kebetulan banget thermal paste komputer saya udah kering dan kemarin sempat bermasalah, dimana kipasnya itu jadi berisik banget seperti omongan tetangga, suaranya dan juga suhunya jadi tinggi. Bahkan saat idle gak ngapa-ngapain pun, ini suhunya cukup tinggi di sekitar 50 Celcius dan mendekati 60. Ini kipasnya jadi berisik banget pakai kecepatan 100% terus efek sampingnya. Dan saat saya coba suruh kerja si CPU-nya ini langsung auto panas banget dan mendekati 100 Celcius alias batasnya. Tapi ini kerjanya bukan dari 19 juta lapangan pekerjaan, melainkan lewat aplikasi Stress NG. Walaupun kipas komputer saya ada RGB-nya yang katanya nambah FPS, tapi ini tetap saja panas dan berisik. Ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman, yaitu akhir zaman thermal paste yang nempel di komputer saya, karena sudah kering. Jadi langsung aja kita mulai proses gantinya setelah pesan-pesan berikut. Kalau di TV, biasanya setelah pesan-pesan berikut itu muncul iklan. Sedangkan di sini, sama aja sih sama-sama iklan juga. Ini tuh iklan buat langganan membership channel ini yang murah banget. Khusus untuk membership, kalian bisa nonton video lebih awal, nonton video khusus di MMA, dan juga manfaat membership lainnya. Jadi kalian nggak akan rugi kalau join membership. Mending bayar membership daripada depo yang jelas-jelas bakalan rugi. Dan ini tuh harganya murah banget, cuma 5.000. Wah, murah banget! Akhirnya saya memutuskan untuk coba ganti thermal paste di komputer saya. Pertama, saya matiin dulu komputernya alias suwodon, karena bakalan kita bongkar. Setelah itu saya cabut semua colokannya. Dan setelah itu saya tidurin agar mudah. Pertama saya perlu cabut dulu VGA-nya. Karena VGA-nya ini ganggu proses buat lepas HSF-nya nanti. Untuk lepas VGA-nya, pertama saya perlu cabut dulu kabel power pin VGA-nya. Setelah itu saya juga perlu buka kunci di slot PCI Express di motherboard-nya. Selanjutnya saya perlu lepas baut yang nempelin VGA ke casingnya. Dan setelah itu akhirnya saya bisa coba angkat si VGA-nya. Ini awalnya agak susah kayak ada yang nahan-nahan gitu. Tapi setelah pelan-pelan diangkat pakai perasaan ini akhirnya bisa keangkat dan lepas dari motherboard-nya. Setelah VGA-nya lepas, langsung aja selanjutnya saya lepas HSF-nya. Ini awalnya susah banget dan keras banget, udah saya tekan besinya sampai ke bawah itu masih gak mau lepas si pengaitnya. Di sini saya udah agak-agak takut juga kalau terlalu keras dan malah nanti ngerusak motherboard-nya. Ternyata selama ini saya salah cara. Harusnya ini tuh dilonggarin dulu si penahan HSF-nya yang ada di bautnya. Jadi langsung aja saya longgarin pakai obeng. Dan setelah itu, ini tuh jadi gampang banget. Saya bisa lepasin HSF-nya dengan mudah. Dan karena tadi itu saya udah panasin dulu PC-nya, jadi prosesornya nggak nempel ke HSF. Selanjutnya saya coba bersihin thermal paste lamanya. Ini pas saya pegang sih nggak kering-kering banget sebenarnya. Pertama saya bersihin dulu thermal paste lamanya ini yang masih nempel di HSF-nya pakai tisu. Udah itu saya bersihin juga yang ada di prosesornya, sama pakai tisu juga. Ini tuh membersihkan cairan putih pakai tisu. Tapi ini thermal paste, bukan calon anak. Dan setelah dibersihin, ini langsung kelihatan prosesor ABRI masuk desanya. Di sini tidak ada Intel. Selanjutnya saya akan coba pakai pasta gigi buat thermal paste-nya. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Untuk ini saya bakal pakai pasta gigi merek Pepsodent. Jadi nanti kalau ditanya thermal paste kamu merek apa, ya udah saya jawab mereknya Pepsodent. Langsung aja saya buka tutup pasta giginya, dan setelah itu saya keluarin isinya dikit banget ke atas prosesornya. Ini adalah bagian yang seharusnya disensor. Dan sekarang sudah ada pasta gigi yang akan cosplay jadi thermal paste di atas prosesornya.
Selanjutnya kita tinggal pasang lagi HSF-nya. Ini prosesnya kurang lebih sama tapi kebalikannya. Jangan lupa juga colok kabel kipasnya ke motherboard biar kipasnya dapat listrik dan juga bisa muter. Dan juga lampu RGB-nya bisa nyala. Untuk cara pasang HSF-nya tinggal dikaitin, udah itu dikuatin bautnya sampai bawah. Setelah HSF-nya kepasang, selanjutnya saya perlu pasang VGA-nya. Ini juga sama prosesnya kayak ngelepasin tapi dibalikin. Saya pasang dulu VGA-nya ke slot PCI Express di motherboard-nya. Udah itu tempel bautnya ke casing-nya. Dan terakhir pasang power pin-nya, karena VGA yang saya pakai ini perlu power pin tambahan. Dan setelah VGA dan HSF-nya terpasang, akhirnya proses ganti thermal paste-nya beres. Sekarang langsung aja saya coba nyalain PC-nya. Apakah masih bisa nyala? Oke, ini alhamdulillah masih nyala ini ya PC-nya. Masih diberi kesempatan hidup. Kalau kata channel sebelah, yes, nyala! Untungnya ini masih bisa nyala dan masih booting ke OS-nya. Dan satu hal yang saya notice, sekarang kipasnya udah agak berisik lagi. Jadi ada kemungkinan ini ganti thermal paste-nya tuh sukses. Lampu RGB di kipasnya juga masih menyala, yang berarti seharusnya saya masih dapat tambahan FPS. Sayangnya pas saya lihat di rotated RAM-nya, RAM saya hilang setengahnya dan nggak kedetek. Tapi kita bakal cek nanti, yang penting bisa nyala dulu PC-nya. Untuk suhu idle-nya sekarang jadi lebih kecil, sekitar 40-50 Celciusan. Ini mirip seperti sebelum thermal paste-nya kering. Namun saat saya suruh kerja Rodi, si prosesornya ini naik panasnya cukup cepat dari biasanya. Ini sih lebih mending dibandingin thermal paste kering sebelumnya. Tapi kalau dibandingin sama thermal paste beneran, ya jelas ini kalah. Sekarang suhunya masih sempat naik ke 90 Celcius, tapi ini tuh butuh waktu agak lama dan nggak langsung banget. Selanjutnya untuk masalah RAM-nya saat saya cek di BIOS, ini dari 4 slot itu cuma 2 yang kedetek. Slot yang sebelah kanannya nggak kedetek sama sekali. Dari 4 biji RAM, yang 2-nya nggak dianggap. Jadi selanjutnya saya coba lepas cabut RAM yang bagian kanannya. Dan untungnya setelah lepas cabut, sekarang RAM-nya sudah terdeteksi semuanya di BIOS. Ini kayaknya gara-gara pas saya coba lepas heatsinknya tuh agak-agak terlalu keras, jadi bikin si slot RAM-nya longgar. Ini tuh sering banget saya harus lepas cabut RAM di PC ini, nggak tahu kenapa, apakah slot RAM-nya jelek atau gimana. Jadi, apakah kalian bisa mensubstitusikan thermal paste pakai pasta gigi atau odol? Jawabannya enggak, karena performa pasta gigi sebagai konduktor panas itu jelek. Ditambah katanya pasta gigi ini tuh cepat kering. Solusi pasta gigi sebagai thermal paste ini tuh sebenarnya hanya worth it buat keadaan darurat atau emergensi. Kalau misalnya nggak ada thermal paste sama sekali. Tentu saja setelah ini saya bakal coba beli thermal paste beneran dan mengganti pasta giginya secepatnya. Jadi kalau bisa sih bisa aja, tapi sebaiknya jangan. Dan hanya untuk darurat saja. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.